Selamat pagi semuanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk video yang kedua kali ini, saya akan memberikan contoh cara mengerjakan soal yang ada di LKS tadi. Jadi, yang harus digarisbawahi, yang saya bahas di video ini adalah cuma contoh, bukan jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam LKS tadi, tapi hanya contoh. Tadi di LKS yang pertama sudah ditunjukkan unsur-unsur berita sama seperti ini. Contohnya mulai dari adik simbanya sudah ada, kemudian ada informasi tambahan. Kemudian di bawahnya kalian diminta untuk menuliskan berita berdasarkan unsur-unsur berita yang ada di nomor 1. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, tentunya seperti langkah-langkah menyusun teks berita yang ada di LKS, judul itu nanti terakhir. Jadi jangan diberi judul dulu. Yang harus kita tentukan yang pertama, memasukkan bagian kepala beritanya. Kepala berita yang sudah kita pelajari kemarin berisi jawaban untuk unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Berarti ini unsur apa, di mana, kapan, dan siapa ini harus berada di bagian kepala berita, harus di atas, di paragraf yang pertama. Kalian boleh menuliskan bagian apa saja dulu, mulai dari siapa boleh, mulai dari kapan boleh, mulai dari di mana, mulai dari apa boleh, terserah kalian. Ini saya contohkan, jangan lupa berupa paragraf ya. Paragraf berarti dia harus menjolok ke dalam. Saya contohkan dimulai dari unsur apa dulu. Berarti boleh kita tambahi kata-kata supaya teks berita itu menjadi lebih enak untuk dibaca. Misalnya begini: telah terjadi kecelakaan mobil di jalan tol Cipali. Nah, berarti di sini di bagian awal ini sudah ada dua unsur yang masuk, yaitu unsur apa, kecelakaan di jalan tol, kemudian di mana, di jalan tol Cipali sudah masuk. Tinggal kita masukkan lagi unsur kapan atau siapa dulu. Terserah kalian mau dari mana. Ini saya contohkan lanjutannya adalah unsur kapan saja. Telah terjadi kecelakaan mobil di jalan tol Cipali. Kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 4 Maret 2015. Menurut informasi, korban kecelakaan bernama Agus. Nah, berarti ini unsur apa, di mana, kapan, dan siapa sudah masuk. Dan satu paragraf itu minimal terdiri dari 2 kalimat. Ini terdiri dari 3 kalimat, berarti sudah aman menjadi satu paragraf. Kita baca lagi. Telah terjadi kecelakaan mobil di jalan tol Cipali. Kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 4 Maret 2015. Menurut informasi, korban kecelakaan bernama Agus. Paragraf pertama selesai. Biarkan saja dulu, kalau misalnya kalian merasa ada kejanggalan, biarkan dulu karena nanti kita ada proses penyuntingan. Kita lanjutkan paragraf kedua. Paragraf kedua berarti bagian tubuh berita. Tubuh berita berisi jawaban untuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Berarti bagian ini kita masukkan ke sini. Kita tambahi kata-kata supaya lebih enak dibaca. Misalnya
berdasarkan informasi dari pihak kepolisian penyebab kecelakaan tersebut dikarenakan mobil mengalami remblong dan Agus mengemudikan remblong saja ya. Dikarenakan mobil mengalami remblong. Kemudian kita jelaskan bagaimana proses terjadinya kecelakaan. Nah, ini bisa langsung saja kita tulis, atau kalau kalian ingin menambahi kata-kata silahkan. Tapi kalau kalian bingung, masukkan saja dulu Nah, ini kita masukkan saja dulu. Jadilah paragraf untuk bagian tubuh berita. Terdiri dari jawaban, unsur mengapa dan bagaimana. Kemudian selanjutnya informasi tambahan. Bagian ekor berita ini juga bisa langsung saja kita pasang di sini. Selesai, kita sudah memiliki berita berdasarkan unsur-unsur tadi, dan ini cuma bentuk paling sederhana. Ini contoh paling sederhana. Saya yakin kalian bisa membuatnya lebih baik lagi. Kita sunting dulu. Telah terjadi kecelakaan mobil di Jalan Tol Cipali. Kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 4 Maret 2015. Menurut informasi, korban kecelakaan bernama Agus. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, penyebab kecelakaan tersebut dikarenakan mobil mengalami remblong. Agus mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas. Nah, kita sunting, untungnya kita sunting dari kata-katanya ada atau tidak yang tidak sesuai dengan ejaan. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke penyuntingan yang lainnya, misalnya huruf kapital. Oh, ini ada. Dirawat ini tidak boleh dipisah, tapi harus digabung di rumah sakit terdekat. Nah, misalnya kalau di berita itu kan biasanya ada kalimat langsung. Seperti kemarin kita belajar kaidah kebahasaan, ada kalimat langsung. Di sini tidak ada kalimat langsung, tapi kalian ingin membuat kalimat langsung, bisa saja. Jadi dari informasi-informasi yang unsur berita yang ada di sini, kalian bisa mengubah beberapa bagian menjadi kalimat langsung, tentunya dengan menyesuaikan kata-katanya. Misalnya di sini bagian ekor berita ini bisa dirubah menjadi kalimat langsung. Pertama, beri tanda petik ganda di depan. Kemudian bagian titik kita ganti dengan koma, beri petik ganda lagi. Kemudian kita beri keterangan penyertaan, misalnya ucap pihak polisi. Nah, misalnya begini, berarti ini menjadi kalimat langsung. Dan terakhir, kalau kita sudah merasa berita kita sudah cukup, sudah baik, kita berikan judul. Misalnya kecelakaan di Tol Cipali, misalnya begitu. Ini sudah cukup jadi judul, tapi kalau kalian ingin membuatnya lebih menarik lagi, silahkan. Saya tekankan lagi, untuk judul tidak ditulis huruf kapital semuanya. Kalian menulisnya dengan huruf kapital dan huruf kecil, dengan syarat huruf kapital berada di setiap awal
kata kecuali untuk ini di, ke, dari. Ini kalian tidak boleh menuliskan huruf awal di, ke, dari menggunakan huruf kapital, tapi ditulis dengan huruf kecil. Kemudian di sini ada penilaian, silakan kalian lihat penilaiannya, kalian baca. Kemudian di sini ada nilai maksimal 100, nilai minimal 23. Silahkan kalian kerjakan. Bila masih ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Saya akhiri dulu. Selamat pagi.